Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Faridudin. Di sini saya mendapat tugas dari dosen mata kuliah pengambilan keputusan. Tugasnya yaitu tugas video mengenai tugas pengambilan keputusan. Baik, langsung saja. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengurus pada pemilihan jalur pembuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari berbagai alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Adapun pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli, yaitu menurut Suharman mendefinisikan pengambilan keputusan yaitu suatu proses pemilihan atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Adapun menurut Baron, definisi pengambilan keputusan ialah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasi informasi yang ada dengan tujuan memilih salah satu atau berbagai kemungkinan tindakan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu. Sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut, maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Sifatnya daripada pengambilan keputusan ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu yang dapat dibagi menjadi: yang pertama, pertimbangan waktu yang lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. Kedua, waktu sekarang di mana keputusan itu dibuat. Dan yang terakhir yaitu waktu yang akan datang, di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Rangkaian keputusan tersebut diambil oleh sejumlah individu yang berbeda. Faktor waktu ditambah dengan rangkaian, sifat-sifat adalah merupakan suatu komponen dari proses yang merupakan dasar daripada pengambilan keputusan. Yang kedua, konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak itu. Hasil daripada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan yang baik dapat digambarkan sebagai suatu kesimpulan. Nah, keputusan itu akan sukses apabila menimbulkan suatu ikatan antara pengambilan keputusan dengan keputusannya. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan karena cara kerjanya keputusan itu sendiri. Ikatan akan timbul karena orang-orang dalam organisasi berusaha untuk menyesuaikan dan melaksanakan keputusan itu. Keputusan itu bersifat berkesinambungan karena adanya unsur dinamis dan pengharapan-pengharapan dari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Keputusan itu sering menimbulkan perubahan antara satu bidang yang akan mempengaruhi terhadap bidang lain. Misalnya, suatu keputusan mengenai harga bensin dapat mempengaruhi biaya angkot atau transportasi. Selanjutnya yaitu ada penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal. Pimpinan pengambilan keputusan menghadapi suatu pertanyaan, pemilihan antara dua atau lebih alternatif. Masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang diambil pemilihan daripada pengambilan keputusan atau pimpinan tidak ada dasar pertimbangan. Nah, tetapi atas dasar beberapa alternatif yang didampingi keputusan dianggap penting. Adapun yang merupakan pertimbangan pokok bagi pimpinan yang dalam pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pribadinya, pengalamannya, pengabdiannya, dan kecakapannya, tetapi sebagai unsur yang penting ialah pertimbangan dari sifat orang-orang yang membantunya atau sifat dalam memberinya dan memberikan saran-sarannya. Dengan demikian, maka terdapat dua unsur yang mempengaruhi terhadap keputusan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan sekalipun dua faktor penilaian itu sangat kompleks. Dalam menghadapi masalah ini, pimpinan harus mengadakan penilaian daripada keputusan-keputusan lampau dan mengadakan penilaian pula terhadap hal-hal yang relevan dalam waktu yang sekarang ini. Dan meneliti akibat yang akan timbul dalam waktu yang akan datang. Yang keempat adalah perilaku dan maksud dan tujuan tertentu. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif
tersebut di atas harus dibandingkan satu sama lain dengan hasil daripada pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan organisasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Maksud dan tujuan organisasi merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian daripada kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda. Oleh karena itu, maka tujuan organisasi adalah bersifat dominan atau terkuat yang dapat dihubungkan dengan tujuan pribadi secara sadar maupun tidak sadar bagi pimpinannya. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan terdiri atas. Pertama itu ada awal dari semua aktivitas. Manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasi. Suatu yang berbentuk futuristik artinya bersangkut paut dengan arti depan. Masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya itu ada tujuan pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa tujuan pengambilan keputusan terdiri atas. Pertama itu ada tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Dasar pengambilan keputusan. Menurut Terry, dalam Sanusi menyatakan pada umumnya pengambilan keputusan seseorang memiliki dasar antara lain, yaitu yang pertama intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya yaitu ada pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum menjadi keputusan pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Selanjutnya itu fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi, mempunyai tugas dan wewenang untuk pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya itu ada rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna masalah-masalah yang dihadapi, merupakan masalah-masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Samsi menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan, antara lain hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental, dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan praktis untuk mendapat hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.
Proses pengambilan keputusan menurut Newman, pengambilan keputusan ini menyangkut 4 langkah atau tahap pokok. Yang pertama yaitu menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya. Yang kedua, pikirkan satu atau lebih pemecahan yang baik. Yang ketiga yaitu proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif itu. Yang keempat, berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihlah langkah tindakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.